Halo teman-teman, kembali lagi bersama kelompok 8 di mata kuliah Manajemen Perubahan. Di sini kita akan berbicara tentang faktor perubahan dan VUCA negara Amerika. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya Billy Usman, Alfansa Faris Ridwan, dan Nazira Hamazah. Oke, di sini saya akan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan Amerika. Di antaranya, setelah menyatakan merdeka dari Inggris Raya pada 4 Juli 1776, Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden pertama George. Awal perkembangan ekonomi Amerika Serikat tak bisa dilepaskan dari tumbuhnya evolusi industri di Eropa pada perang yang memakan korban lebih dari 60.000 jiwa. Ini juga dikatakan sebagai pertarungan untuk menentukan identitas bangsa sekaligus bentuk pemerintahan Amerika. Beberapa waktu seusai Perang Saudara, tepatnya era 1880-an, menjadi awal perkembangan sektor perdagangan dan manufaktur. Selain itu, urbanisasi mulai merebak di kawasan perkotaan. Penduduk desa yang semula bekerja sebagai petani memilih untuk pindah ke kota dan bekerja di pabrik-pabrik. Lalu lintas perdagangan juga mulai berkembang pesat. Di antaranya mulai melalui jalur kereta api dan kapal laut. Era ini juga memunculkan nama-nama entrepreneur terkenal. Memasuki awal abad ke-20, revolusi industri gelombang kedua mendorong pemanfaatan tenaga listrik sebagai penggerak utama roda perekonomian Amerika Serikat. Franklin D. Roosevelt 1882 sampai dengan 1945 yang terpilih sebagai presiden pada 1933 merencanakan ide pemulihan ekonomi nasional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan VUCA yang dialami oleh Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bahwa VUCA merupakan salah satu istilah yang awal digunakan untuk para anggota militer di Amerika Serikat yang menggambarkan suatu situasi geopolitik yang pada saat itu terjadi. Namun nama dan makna tersebut malah sesuai dengan apa yang dihadapi oleh dunia bisnis saat ini, sehingga banyak yang menggunakan sebagai gambaran bisnis di masa sekarang. VUCA terdiri dari 4 suku huruf, yaitu F, volatility atau perubahan, uncertainty atau ketidakpastian, dan complexity atau kompleksitas, dan ambiguity, ketidakjelasan. Volatility adalah yang memiliki arti singkat sebuah perubahan. Perubahan yang seperti apa yang dimaksud? Yaitu perubahan yang sangat cepat terjadi dan juga sangat rentan membuat bisnis kamu menjadi terancam. Keadaan pasar saat ini memang sangat berbeda dengan pasar yang dahulu kita rasakan. Banyak perubahan yang mendadak sehingga harus dipersiapkan dengan matang. Uncertainty atau ketidakpastian adalah pasar semakin tidak bisa diprediksi dengan baik. Kita pasti akan merasakan susahnya menebak keinginan pasar sehingga kamu malah terjebak dalam keadaan yang tidak pasti dan malah bingung sendiri harus bagaimana lagi. Yang ketiga yaitu complexity atau kompleksitas. Apa sih yang dimaksud kompleks? Yang kompleks atau lengkap adalah rumitnya. Hal ini biasanya terjadi pada pengambilan keputusan yang mana harus memperhitungkan dengan sangat matang dan harus mempertimbangkan berbagai dalam berbisnis. Yang terakhir yaitu ambiguity. Ambiguity atau ketidakjelasan atau kerancuan. Hal ini biasanya terjadi seperti saat kita melakukan
pekerjaan yang sama antara dahulu dan sekarang. Ternyata hasilnya pun akan berbeda. Dengan cara yang dahulu bisa diterapkan, tidak bisa lagi diterapkan di masa sekarang. Oke, kita ambil contoh di sini, tepatnya sejak krisis finansial di Amerika pada tahun 2007 sampai 2008, menyusul krisis global tahun 2008 sampai 2012, ekonomi global telah mengalami perubahan mendasar sehingga lebih berfluktuatif atau penuh dengan ketidakpastian, semakin kompleks dan rumit dan sering membingungkan. Namun para pelaku ekonomi termasuk pemerintah di berbagai belahan dunia dituntut untuk bisa beradaptasi di dalam situasi dan keadaan VUCA tersebut. Saat ini VUCA dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga pelaku ekonomi seharusnya bisa menerima dan beradaptasi dalam situasi dan kondisi seperti ini. Hal ini dikenal dengan istilah normal ekonomi. Berarti sebelumnya dianggap sesuatu abnormal, tetapi sekarang dianggap sesuatu yang normal. Gejolak mata uang dalam beberapa pekan terakhir menyerang berbagai negara, termasuk juga menyerang mata uang rupiah, dan adalah contoh terakhir VUCA. Beberapa negara, terutama emerging market, terlihat tidak siap dan panik dalam menghadapi situasi seperti ini. Misalnya Bank Sentral Argentina sampai Mei 2018 menaikkan suku bunga acuan menjadi 40% sebagai respon menghadapi rencana kenaikan suku bunga acuan di Amerika Serikat. Kebijakan moneter yang super ketat ini tentu akan memukul dunia usaha karena beban bunganya pasti akan meroket dan likuiditas menjadi sangat ketat. Oke, kesimpulan yang kami ambil bahwa kita harus menghadapi perubahan dengan menerima situasi atau krisis yang sedang melanda. Jangan menolak dan berpura-pura tak terjadi, tak perlu melawan perubahan. Yang paling penting di kondisi ini adalah mengetahui cara mengendalikan stres. Kita harus punya keyakinan kuat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Semua krisis, musibah, atau sesuatu yang baru terjadi di kehidupan bukanlah peristiwa menetap. Persoalan juga berubah dan mereka akan berlalu. Fokus pada kekuatan dan peluang ke arah yang lebih baik, bukan pada kelemahan atau musibah. Di sini perlu menumbuhkan sikap positif, harus dengan secara terus-menerus. Karena sikap ini akan menuntun kita dalam mengatasi berbagai ketakutan. Dia akan membantu kita bergerak keluar dari zona depresif menuju arah yang kita inginkan. Kita punya masalah dan tiap orang juga pasti punya masalah. Ketika punya kemauan belajar dan pengalaman mereka di luar juga banyak orang mengalami krisis dan musibah serupa. Mencoba mengembangkan rasa syukur atas musibah yang kita alami tentu tidak mudah, tetapi apa boleh buat, harus tetap usaha. Sebab perasaan bersyukur membantu dalam mengalihkan fokus dari